Hutan itu kelihatan seperti terselimuti kabut, seakan-akan aku merasakan bahwa ada suatu kejadian besar yang pernah terjadi. Apakah mereka itu tinggal di wilayah yang terpelosok atau terpencil sehingga nggak mengikuti kemajuan zaman? Mohon maaf, aku digangguin. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dan kalian baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Kali ini aku akan mengajak kalian untuk pergi ke suatu tempat yang cukup terkenal di Indonesia, yang dalam bahasa Indonesianya berarti adalah air yang wangi. Ada yang tahu apa nama tempatnya? Yap, Banyuwangi. Setelah mengajak kalian pergi ke masa lalu, masa yang cukup lampau, yaitu tahun 1980-an, sekarang aku akan mengajak kalian untuk pergi ke masa depannya, 20 tahun lebih maju. Kira-kira bakalan seperti apa ya? Tapi sebelum kita memulai ceritanya, seperti biasa aku ingin menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, gak perlu berlama-lama lagi. Let's get started. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2003 pada saat aku masih duduk di sekolah dasar. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian kalau tema yang satu ini sudah pernah aku terbitkan atau publikasikan melalui aplikasi Wattpad ya. Dan kalau semisal ada bahasa-bahasa novel atau bahasa-bahasa buku, aku harap kalian tidak terkejut. Sebenarnya ini bukanlah tempat tujuan utama kemana aku dan orang tuaku akan pergi. Pada saat itu, aku dan keluargaku sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat dan tanpa sengaja harus melewati tempat ini, dan kita pergi ke sana itu dengan menaiki mobil kesayangannya papi, versi yang antik itu, untuk pertama kalinya keluar dari Pulau Bali, yang dengan tangguh ternyata bisa menempuh berbagai macam jenis jalan seperti jalan yang lurus, jalan yang berliku, cukup terjal maupun menanjak. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu perjalanan yang berkesan untuk aku dan keluargaku. Kalau aku sempat kayak muntah gitu beberapa kali selama perjalanan, karena kalian kan tahu bagaimana kondisiku. Tapi pada saat itu aku merasa terhibur saat melihat ke arah pemandangan alam yang tersaji selama perjalanan. Warna biru dan hijau mendominasi penglihatanku. Adrenalinku itu kayak terpacu karena rasa ingin tahu yang meluap-luap. Nah, pada saat itu aku merasa pusing sekaligus senang. Sungguh perpaduan yang aneh ya. Selang beberapa lama setelah menyeberangi Selat Bali, mobil kami itu melintasi sebuah daerah yang bentuknya mirip seperti di daerah perbukitan. Jadi kayak saat jalannya itu menanjak, kayak aku berasa ada di puncak, dan saat jalannya menurun, aku berasa sedang ada di lembah. Papi bilang pada saat itu kita sedang berada di daerah Banyuwangi, entah di mana tepatnya. Yang jelas pada saat tahun 2000 awal itu kondisi jalan tersebut masih terlihat seperti baru diaspal, sementara kanan kirinya itu terlihat seperti hutan belantara. Suasana jalan tersebut kelihatan sepi, jauh dari aktivitas warga. Hanya sesekali ada beberapa mobil yang lalu lalang. Gak ingin melewati kesempatan tersebut, aku kayak minta AC-nya dimatiin dong biar kita bisa kayak buka jendela gitu, kan enak, jadi bisa menikmati pemandangan yang lebih jelas. Kalau kalian sudah membaca versi Wattpad-nya, kalian akan tahu bahwa aku dan keluargaku tanpa sengaja melihat ada binatang liar
yang muncul dari balik hutan belantara itu. Nah, kita akan lanjut lagi nih. Setelah melewati jalan itu, aku dan keluargaku kembali melanjutkan perjalanan. Kami melewati sebuah gunung yang kondisi jalannya itu mengingatkan aku dengan model jalan yang ada di Bedugul atau di Puncak Bogor. Suasana di sepanjang jalan itu terasa sendu. Aku pikir mungkin itu dikarenakan oleh cuacanya yang selalu mendung dan berwarna kelabu selama di daerah sekitar situ. Anehnya, itu justru terasa menenangkan untuk aku. Dengan niat hati ingin mengetahui ciri khas apa yang dimiliki oleh hutan yang ada di sana. Seperti biasa, aku pun kembali memperhatikan pemandangan selama perjalanan. Semakin lama menelusuri jalan tersebut, hutan tampak semakin rimbun. Pohon-pohon tampak semakin menjulang tinggi, nyaris menutupi pemandangan langit di timur pulau Jawa tersebut. Ranting-ranting pepohonan itu kelihatan kayak berdesak-desakan memenuhi batang, sementara daun-daunnya yang sudah kering jatuh memenuhi tanah. Sesekali hutan itu kelihatan seperti terselimuti kabut, seakan-akan sedang menyimpan sebuah misteri. Kan waktu itu aku duduknya di belakang dengan posisi tubuh menyamping dan kepala bersandar di jok mobil. Antusiasku untuk memperhatikan jalan itu masih belum berkurang, walau sebenarnya sejauh itu pemandangan yang mendominasi hanyalah hijaunya pepohonan. Jadi ketika sudah lepas atau sudah melalui jalan yang seperti baru itu, kita benar-benar total masuk ke daerah yang kayak hutan belantara. Kalau bahasa Jawanya, orang-orang sering menyebutnya sebagai alas ya. Berbicara mengenai pohon, aku percaya bahwa setiap pohon yang tumbuh, mereka itu memiliki semacam energi yang menyimpan memori atau kenangan yang terekam pada mereka. Kejadian ini serupa dengan kejadian ketika aku melihat ke arah dua pohon beringin tua yang ada di Kabupaten Lumajang. Di hutan yang ada di Banyuwangi ini, aku merasakan bahwa ada suatu kejadian besar yang pernah terjadi, tapi aku nggak bisa tahu apa tepatnya. Jadi aku tuh kayak merasa sepertinya di tempat ini pernah terjadi sesuatu. Kata-kata yang terlintas dalam pikiranku hanyalah tempat pelarian atau persembunyian. Berlari atau bersembunyi dari siapa, ya itu masih menjadi misteri. Di sepanjang jalan, mobil kami itu melewati beberapa warung yang kayak menjual kelapa muda, jagung bakar, mie instan, kopi, dan semacamnya. Kalian tau lah ya, awalnya kan warung itu kayak terlihat jarang-jarang, hanya ada 1-2 dengan jarak yang saling berjauhan. Tapi lama-lama jumlah warung itu semakin bertambah, bahkan posisinya ada yang saling berdampingan. Dari sekian banyak warung, ada satu warung yang entah mengapa membuat aku merasa harus ekstra memberi perhatian, walau sebenarnya warung itu sedang dalam keadaan tutup dan tampak biasa-biasa saja. Posisi warungnya kan pada saat itu ada di sebelah kiri jalan, dan seingat aku bangunannya itu terbuat dari anyaman rotan dan bambu sederhana yang ukurannya itu cukup besar jika dibandingkan dengan warung-warung yang lainnya. Saat mobil kami melewati tepat di depan warung tersebut, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mulai merasa bahwa semuanya itu berubah menjadi slow motion. Kemudian samar-samar aku mulai mendengar suara musik tradisional yang sepertinya berasal dari bunyi gong dan gamelan Jawa. Rupanya tepat di samping warung tersebut ada sebuah pasar tradisional yang sedang beroperasi. Pasar tersebut tampak seperti pasar yang ada di dalam buku-buku bersejarah, seperti pasar Tempo dulu gitu. Ukurannya hanya sekitar 3 kali lipat dari ukuran warung yang ada di sampingnya, tetapi terbilang cukup padat dan berisik seperti pasar pada umumnya. Yang menjadi pertanyaanku pada saat itu adalah, apakah semua penduduk yang sedang datang atau berkunjung ke pasar itu hanya berjalan kaki? Sejauh yang aku lihat, di sana itu sama sekali nggak ada kendaraan yang terparkir satupun. Kenapa pula ya ada pasar di tengah hutan
di atas gunung. Bukannya pasar biasanya justru ada di bawah ya. Kalaupun di atas, biasanya kan dekat dengan pemukiman penduduk. Terus aku jadi kayak merasa aneh dong. Sejauh mata memandang dan selama perjalanan, sepertinya pasar ini tuh cukup jauh dari rumah penduduk. Ya pada saat itu aku jadi terheran-heran. Cuman aku kayak mikir, oh mungkin di balik hutan ini ada pemukiman penduduk kali yang nggak kelihatan. Dan karena pada saat itu aku masih kecil, yang ada di pikiranku adalah kayaknya nilai IPS ku harus ditingkatkan lagi deh. Nah, pada saat aku memperhatikan orang-orang yang sedang berada di pasar tersebut terlihat mengenakan pakaian zaman dahulu. Bahkan ada yang mengenakan kebaya atau sekedar kain yang dililitkan pada tubuh. Uniknya, gak ada warna pakaian yang mencolok seperti merah, orange, atau kuning, kayak warna-warna terang gitu. Semua warna pakaian yang digunakan semuanya itu warna-warna yang lembut dan tua. Jadi warna-warnanya itu agak gelap gitu. Yang paling mendominasi adalah warna coklat dan hitam yang terlihat sudah memudar, seperti apa ya, yang sering digunakan atau dikenakan oleh nenek-nenek atau kakek-kakek. Jadi kalian tahu kan maksudku, kalau misalnya kalian biasa lihat orang-orang tua yang masih memegang teguh masa-masa mereka zaman-zaman dulu, mereka jadi menolak untuk mengikuti zaman atau era kemodernan. Biasanya kan orang-orang tua zaman dulu itu masih pakai warna-warna pakaian yang tua-tua atau gelap gitu, kayak ciri khas banget gitu loh. Nggak tahu ya, aku selalu mikir kayak warna-warna itu kayak warna-warna yang sering dipakai nenek-nenek atau kakek-kakek di zaman dahulu. Aku jadi berpikir dong, apakah mereka itu merupakan penduduk desa yang tertinggal atau semacamnya? Apakah mereka itu tinggal di wilayah yang terpelosok atau terpencil sehingga nggak mengikuti kemajuan zaman? Jawaban yang pasti adalah tidak. Dari sekian banyak pengunjung, pandanganku itu tertarik pada salah satu ibu yang sedang membawa benda yang bentuknya mirip seperti sebuah bakul jamu. Nah, bakul yang dibawa oleh ibu tersebut itu nggak dibawa di atas kepala atau di punggung seperti yang biasanya pernah aku lihat, melainkan bakul itu diapit di antara lengan dan tubuhnya. Saat ibu itu membungkuk, bakul tersebut terlihat masih kosong. Hal itu membuat aku berpikir bahwa kemungkinan besar sepertinya bakul ini difungsikan sebagai tempat untuk menampung belanjaan yang mungkin ya, aku nggak tahu, masih diterapkan di daerah pedesaan. Ibu tersebut mengenakan kebaya dengan warna ungu yang sudah pudar, yang agak transparan dengan dalaman berwarna hitam dan selembar jari yang berwarna coklat yang dililitkan di bagian pinggangnya. Buat kalian yang nggak tahu artinya jarik, jarik adalah kain panjang yang memiliki motif batik dengan berbagai corak. Jadi pada saat mobil itu melaju, pasarnya kan ada di sebelah kiri tuh. Jarak antara mobil dan pasar itu sebenarnya kayak nggak begitu jauh, kayak cuman beberapa meter gitu loh. Jadi aku tuh bisa melihat cukup jelas bentuk muka ibu itu agak bundar, rambutnya itu disanggul kayak ala-ala ibu Kartini gitu. Jemarinya itu lentik dan gemulai banget, sehingga aku kayak berpikir mungkin orang ini penari kali ya. Dia itu lagi sibuk banget milih-milih ikan yang telah ditata sedemikian rupa di atas lembaran daun yang diletakkan di atas meja yang terbuat dari bambu. Dari yang aku amati, sepertinya ibu itu dan si penjual ikan sedang melakukan tawar-menawar. Wajah si bapak penjual ikannya itu kan nggak kelihatan jelas. Tapi gara-gara itu, aku jadi mengamati meja coklat yang sudah pudar dan mengetahui bahwa dia sedang duduk di sebuah bangku kayu kecil yang tersedia di balik meja. Jadi posisinya dia itu ngadep ke arah kiri juga, jadi membelakangi mobil yang sedang aku naiki. Tiba-tiba tanah bergetar, kemudian pandanganku beralih kepada sesosok makhluk
hitam dan berbulu yang tingginya melebihi rata-rata tinggi atap rumah. Tubuh makhluk tersebut kelihatan berisi, jadi nggak terlalu kurus atau terlalu gemuk. Rambutnya hitam, keriting, dan panjang. Bentuk wajahnya itu agak kotak, sedangkan mata, telinga, dan mulutnya besar sekaligus lebar. Oh ya, ada tambahan 2 taring yang kelihatan sangat panjang dan tajam yang mencuat atau keluar dari bibirnya. Telapak tangannya itu ukurannya kayak besar banget. Kuku-kukunya itu panjang dan kayak menggenggam sesuatu yang kayak kelihatan seperti pentungan atau kayu pemukul. Ada selembar kain, aku nggak tahu itu kelihatan kayak ada serat-seratnya gitu yang melilit di bagian pinggang hingga ke bagian paha. Entah mengapa ya, wujudnya itu mengingatkan aku seperti manusia purba. Ajaibnya, saat dia lagi lewat, orang-orang yang ada di pasar tersebut seakan-akan menyingkir untuk memberi jalan, dan tampaknya itu kayak gak terusik sama sekali dengan kehadiran makhluk ini. Atau bisa jadi itu perasaanku aja. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Di waktu yang bersamaan, di bagian sisi lain pasar, aku juga melihat ada sosok yang mirip dan membuat tanah kembali bergetar. Bedanya, makhluk yang satu ini itu hampir nggak berbulu dan memiliki warna kulit yang sawo matang seperti manusia pada umumnya. Dan saat itu juga aku langsung menutup kedua mataku dan berpikir bahwa enggak, kayaknya ini nggak benar deh. Mungkin aku itu kayak setengah ngigo atau setengah nggak sadar aja gitu, setengah mimpi gitu aku pikir. Tapi pada saat aku mendengar percakapan kedua orang tuaku yang bilang, itu tadi gempa ya Pi? Tanya si Mami. Iya, kayaknya tadi ada gempa ya, lindu, kata Papi sambil kayak mencondongkan tubuh memperhatikan kiri dan kanan jalan. Bahasanya Papi kalau ngomong lindu itu maksud dia itu kayak apa ya, kayak gempa yang gak besar, jadi kayak guncangan kecil gitu. Terus Papi bilang, oh mungkin ada sisi jalan yang longsor kali ya. Terus Mami langsung ngomong dong, hati-hati Pi, hati-hati. Pada saat itu Mami panik dong, karena kan takut ya, kita kan lagi ada di area yang kayak puncak gunung, terus kayak ada gempa gitu, dan takutnya emang beneran longsor. Dan aku tuh yang di belakang memperhatikan mereka berdua yang di depanku sambil ngobrol kayak gitu tuh langsung kayak, hah? Dan pada saat itu kan mobil yang kita naiki kan terus melaju dan akhirnya tiba di bagian ujung pasar tersebut. Waktu aku membalikan tubuh hendak kembali melihat ke arah pasar tersebut, ternyata pasar tersebut sudah menghilang tanpa jejak. Hutan-hutan tampak seperti biasa, seperti pada umumnya. Suara musik tradisional yang aku dengar sebelumnya menghilang, tergantikan dengan suara burung dan desiran angin. Dan ya, hal semacam ini lagi-lagi hanya terlihat nyata untukku saja, tetapi kasat mata bagi yang lain. Dan aku pun langsung menyadari bahwa yang tadi aku lihat merupakan pasar dunia lain, alias pasar setan, bukan hayalanku semata. Dan ini adalah pertama kalinya ya aku nggak pernah lihat lagi sih pasar yang modelnya kayak gitu. Jadi bener-bener pure satu pasar itu ternyata mereka gitu. Kalau aku pergi ke pasar ngelihat di pasar itu ada sesuatu, itu kayak wajar aja gitu ya. Kalian pernah nggak sih kayak ngelihat satu tempat full penuh dengan orang dan ternyata tempat itu bukan tempat kita guys, itu tempat di alam mereka gitu. Dan aku nggak tahu ya apakah pada saat itu aku nggak sengaja ngeliat mereka atau mereka sengaja masih lihat ke aku. Itu kayak juga masih jadi misteri buat aku. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini. Jangan lupa untuk klik like. So I love you guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Walau memang aku sempat kayak beberapa antusiasku untuk kaget dong. Iseng. Jangan ganggu. Kalian
Tadi kan aku udah jelasin ya. Jadi hitam dan berbulu. Oh pantesan kamu dateng ya. Mohon maaf, aku digangguin. Jadi yang satu ini datangnya dari arah Kol Pasarnya Memanjang. Oh gini, aku mau